Halo semuanya, kembali lagi bersama Kuli Project. Jadi kita lanjutin lagi materi Al-Quran kita. Setelah kita telah mengupgrade ke Flutter 3 ya. Di sini udah nggak ada error ya. Jadi kalau kita restart pun dia udah nggak ada error. Dan semua tampilannya berfungsi dengan baik ya. Udah di Flutter 3, di running di Flutter 3. Nah sekarang PR-nya adalah kita akan membuat bookmark. Nah, gimana cara menyimpan bookmark ini? Ya, kalau untuk menyimpan tema, tema itu hanya bertipe boolean ya. Maksudnya datanya tuh hanya data kecil ya. Data kecil itu maksudnya dia cuman menyimpan data-data yang sifatnya sangat sedikit gitu. Tapi kalau kita mau menyimpan data yang banyak gitu ya, misalnya contoh kita akan menyimpan ketika kita masuk ke Al-Fatihah, terus kita klik ini, itu langsung satu ayat ini ke bookmark. Nah, dari database tersebut kita simpan di dalam local memory gitu ya. Nah, itu adalah data yang lumayan besar. Jadi kita nggak bisa memanfaatkan get storage untuk menyimpan bookmark ya, kecuali get storage itu biasanya digunakan untuk menyimpan kondisi-kondisi seperti username password buat auto login ya, atau juga menyimpan status ganti tema, itu baru menggunakan get storage atau set preference. Tapi kalau untuk menyimpan database itu kurang cocok menggunakan get storage, dan cocoknya itu menggunakan database lokal seperti SQLite, Moore atau Hive. Nah, mungkin kita akan menyimpannya menggunakan SQLite. Nah, sekarang kita bikin dulu ya. Materi SQLite itu sudah dipelajari di Fast Track Flutter Intermediate. Di sana itu ada pembahasan tentang bagaimana cara menggunakan Moore, terus ada Hive juga sama SQLite. Dan itu buat database offline-nya ya. Ini adanya di Fast Track Intermediate. Nah, ini Fast Track Intermediate ada Moore, Hive, SQLite. Nah, ini buat yang offline-nya. Nah, untuk yang online-nya itu ada Supabase sama ada Firebase. Nah, jadi teman-teman buat yang belum mengerti gimana cara penggunaan Moore, Hive dan SQLite bisa mempelajarinya di Fast Track Intermediate. Karena membuat Al-Quran ini itu adalah study case ya. Jadi kita sudah belajar fast track beginner, sudah belajar fast track intermediate, baru kita langsung masuk menggunakan study case. Di sini saya langsung aja, ini karena berhubung dengan local database, penggunaan local memory ya. Jadi kita stop dulu dan kita akan install dua buah plugin, yaitu kita pakai SQLite aja buat local memorinya. Kita menginstal SQLite dan juga path provider ya untuk menyimpan datanya. Jadi setelah SQLite kita akan butuh path provider. Path provider. Oke, sip. Nah, setelah dua ini diinstal, ada SQLite sama path provider, berarti kita sudah punya package untuk menyimpan lokal database di HP kita, lokal memorinya. Nah, kalau kita cek di sini di Paspec YAML, Paspec YAML ini udah ada SQLite sama path provider. Kemudian cara penggunaannya adalah kita akan membuat database manager dulu ya. Di sini mungkin saya buat folder baru namanya db. Terus di sini kita buat file namanya database manager, atau ini buat bookmark ya. bookmark.dart misalnya. Nah, sekarang kita yang harus kita lakukan adalah import SQLite-nya dulu. Kemudian kita buat kelas, namain aja database manager. Nah, seperti ini. Pertama kali kita buat private constructor. Private constructor kayak gini ya. Di sini kita pasang seperti ini aja, private. Kemudian kita buat instance-nya static database manager sama dengan ini kita namain instance ini kita ambil dari private sini. Ya. Materi ini sudah diajarkan kenapa maksudnya dibuat kayak gini, itu ada di Fast Track Intermediate ya. Nah, lanjut lagi. Kita menyimpan menggunakan database di sini, kita namain aja db ya. Ini sebagai private. Kemudian di sini kita pasang future
Feature-nya kita mereturn database. Nah, ini buat nge-get nih. Get db, baru kita running. Di sini kita buat asinkronus ya. Nah, di sini kita tanya dulu nih. Jika db ini tidak sama dengan 0 ya. Kalau misalnya dia 0 datanya, maka yang harus kita lakukan adalah ambil dulu db-nya dari await. Kita buat function ya. Functionnya namain aja initDB nih. InitDB. Misalnya kayak gini ya. Nah, initDB ini kita belum buat. Kita anggap bahwa DB ini sudah ada datanya. Maka yang harus kita lakukan adalah di sini mereturn DB-nya ya. Return DB ini. Oke, seperti ini. Nah, initDB-nya kita belum buat. Di sini kita akan buat sekarang ya. Dia bertipe feature initDB gini. Kita pasang asinkronus saja. Nah, sekarang PR-nya adalah kita mau buat kayak gimana? Kita akan buat direktorinya dulu ya. Direktori, oke. Kita import ya ini .io. Ini kita import juga. Kita import path providernya, jangan lupa path provider.dat. Ini kita import. Dan juga kita import satu lagi path-nya nih, path dart ya. Jadi ada 3 nih kita butuh. Directory ini kita namain aja dokumen directory. Oke. Ini kita await dulu. Dari mana? Kita ambil dari get dokumen directory. Dari sini. Oke. Nah, setelah dari sini kita buat path-nya. Kita buat path sama dengan kita join ya. Antara siapa yang kita join? Kita join antara si dokumen directory ini dengan kita namain bookmark db. Nah, ini adalah database kita. Kayak gitu. Kita join ya. Nah, setelah itu sorry, ini benar. .path ini kita ambil path-nya. Oke. Setelah kita udah punya path-nya, yang harus kita lakukan adalah sekarang return aja nih, kembaliin open database ya. Kita open database-nya, path-nya ini, oke, udah benar. Kemudian setelah kita udah open, kita pasang versionnya versi pertama karena baru awal-awal ya. Kemudian kita akan ngapain lagi? Kita akan on create ya. Di sini ada on create. Dia ada 2, yaitu database dan juga ada versionnya. Menerima itu 2 argumen. On create-nya kita mau ngapain? Di sini kita on create, kita akan ini buat pasang asinkronus ya. Karena di sini ada fungsi await, return await. Ini kita ambil dari database titik ya. Kita mengeksekusi sebuah sintaks SQL di sini. Nah, seperti ini. Nah, sintaksnya kita buat seperti ini aja. Misalnya kita namain create, ini SQL biasa ya. Create table, nama tablenya misalnya bookmark. Nah, nama tablenya bookmark. Kemudian kita pasang seperti ini. Ini adalah data-datanya nih, ya. Di sini ada ID. Kita buat dia integer misalnya. Terus dia kita set jadi primary key. Oke. Terus kita set jadi auto increment. Terus dia nggak boleh null datanya. Nah, seperti ini. Not null. Kemudian kita pasang apa lagi? Satu lagi mungkin kita namain aja suroh. Kita menyimpan suroh ya. Jadi pas kita buka di sini, yang kita mau simpen buat ditampilin di sini itu adalah nama surohnya, penting ya. Suroh di sini, ini tipenya teks, nama suroh, dia nggak boleh null. Kemudian ada apa lagi? Ada ayat berapa ya? Mungkin di sini kita akan pasang, kita ngebookmark ayat keberapa? Ayat 2 kah? Ayat berapa? Nah, ini kita tulis ayat aja. Ini tipenya integer.
integer, not null juga. Kemudian kita menyimpan, ayat ini dia ada di juz berapa ya. Kita pasang juz, integer juga, not null. Terus dia ada dua kan ya. Jadi bisa bookmark via surah kayak gini. Dan ada juga bisa bookmark via juz. Nah, kalau bookmark via juz di sini. Jadi kita nyimpan aja tuh datanya. Di sini kita tulis via apa gitu. Ini sebuah teks via apa gitu. Mau varchar juga boleh, tapi ini kita pasang teks saja. Misalnya via surah atau via juz itu ya. Kemudian kita menyimpan indeksnya juga. Ini sebenarnya buat auto scroll nih, indeks ayatnya. Contoh seperti ini. Kalau kita buka pakai surah, via surah. Nah, misalnya kita ngebookmark via ayat yang ketiga. Kita bookmark nih. Tentu indeksnya itu adalah indeks ketiga gitu ya. Misalnya gini deh, di Al-Baqarah. Pas kita ngebuka Al-Baqarah, kita ngeklik ini, itu didetek di sini indeks ayatnya itu indeks ke-0 ya. Nah, kalau misalnya kita buka pakai juz, indeks ayat 1 Al-Baqarah itu bukan indeks ke-0. Nah, dia malah indeks ke-8 atau ke-7 ya. Ini kan udah ada 7, 0 sampai 6, terus ini indeks ke-8. Jadi indeks ini tergantung dia dibuka via apa? Via surah kah atau via juz. Nah, ini tujuannya buat auto scroll nanti indeks ini. Indeks ayat udah kita simpan. Nah, kita tanya di sini last read ya. Jadi apakah kita ngebookmark ini kita bookmark sebagai bacaan terakhir apa bukan? Apa bookmark biasa? Nah, kita simpan di sini sebagai integer aja. Jadi di sini seharusnya kan boolean ya. Seharusnya boolean, tapi SQLite itu belum support tipe boolean. Ya, jadi kita pasang integer aja. Nilai defaultnya ada nilai default, dia kita pasang 0 untuk false dan nilai 1 untuk true. Jadi kita secara default kalau mau ngebookmark itu bukan buat bacaan terakhir, bukan bacaan terakhir dibaca gitu. Ngebookmark biasa, bukan last read yang terakhir dibaca ini. Nah, ini kita udah semuanya. Ingat jangan ada kasih koma di sintaks yang terakhir, dia bakal error. Nah, ini adalah SQL kita dan ini udah selesai nih. Ya, kalau misalnya udah selesai kayak gini, ya berarti tinggal kita ngapain? Kita bikin feature ininya dulu buat close ya. Close DB ini kita siapin aja. Mau dipakainya kapan itu nanti gampang, tinggal panggil aja pas di dispose ya. Ini pertama DB-nya kita wait, di sini ada instance titik DB ya. Kemudian DB-nya kita close. db.close dan selesai. Oke, ini adalah proses pembuatan database manager. Oke, ini kenapa error database manager kita di sini, kita coba cek. Field must initial. Oke, ini boleh nol ya, kemungkinan nol. Ini kita ada kemungkinan nol, jadi di sini kita pastiin ada. Kenapa kita pastiin ada? Karena di sini udah didefinisiin. Oke, udah selesai. Di sini ada yang merah lagi masih. Ini kita paksa aja bahwa ini ada datanya. Dan proses pembuatan database manager kita telah selesai. Nah, idenya adalah sekarang kita coba di bagian ngebookmark surah dulu deh. Ya, kita masuk ke surah. Pas ini diklik, itu kita mau nampilin apa? Ya. Jadi di bagian modus detail surah sini, itu pas dia ngeklik ini ya, teman-teman. Dia ngeklik apa? Button bookmark ini. Button bookmark ini pas dia ngeklik, kita tampilin aja default dialog. Kita tanya nih ya. Kita tanya judulnya itu adalah bookmark. Misalnya kayak gitu. Nah, middle text-nya kita kasih pilih jenis bookmark. Misalnya kayak gitu, pilih jenis bookmark. Nah, di sini ada action, ada 2 buah button. Kita pasang elevate button aja. On press-nya nanti dulu. Kemudian di sini child-nya kita pasang teks. Idenya adalah kita tulis di sini terakhir dibaca
atau kita mau simpan sebagai bookmark biasa. Contohnya seperti ini. Kalau kita save, jadi pas ini diklik, oh ini belum di run ya. Kita coba run dulu. Run without debug. Kita tungguin dulu nih dia sampai proses instalasi selesai. Oke, nah ini udah selesai. Jadi pas kita coba masuk nih, kita masuk ke detail surah dulu, misalnya Al-Fatihah. Pas kita klik ini, nah muncul kayak gini. Pilih jenis bookmark. Kalau kita ngeklik last read, maka dia akan ditandai sebagai ngebookmark sebagai terakhir dibaca gitu. Tapi kalau bookmark ini bookmark biasa yang akan ditampilkan di sini gitu. Jadi ada dua jenis ya, terakhir dibaca atau bookmark biasa. Dua-duanya sama, menggunakan database lokal ya. Kita harus menyimpan data itu secara lokal di database bookmark DB gitu ya. Yang tadi kita udah bikin di database manager. Nah, untuk di sini mungkin idenya adalah kita warnanya kurang cocok nih kayaknya biru. Kita akan pasang ini aja deh. Kita akan pasang style elevate button titik style from, ini primary-nya kita warnain purple. Warna purple aja. Kita save. Oke, kita klik. Nah, kita mau last read atau bookmark. Oke, nah itu udah disiapin ya. Jadi next aja buat pembahasan controllernya. Jadi pas ini diklik, kita nyimpen ke dalam local database-nya itu kayak gimana, dan ini diklik itu kayak gimana. Jadi kita next ke video selanjutnya ya. Jadi di video ini kita cuma bikin default dialog sama menyiapkan database manajernya. Oke, ditunggu di video selanjutnya.